إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitr yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di hari kemenangan ini, di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, terutamanya ma'asyiral muslimin, nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, lalu diberikan kemudahan untuk beribadah di dalamnya, baik itu puasa, baik itu salat malam, baik itu tilawatul Quran, baik itu sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana ibadah-ibadah tersebut tidak mungkin bisa kita lakukan, tidak mungkin bisa kita laksanakan kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, kalaulah bukan karena kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 mengingatkan kita semua, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangannya, yaitu bilangan di bulan Ramadan, dan agar setelah sempurna bilangan itu kalian bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa ma'asyiral muslimin, ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu hidayah untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal ibadah, hidayah berupa keringanan untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya di pagi hari ini sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala, tinggikan namanya, sucikan dia dari segala kelemahan dan kekurangan. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya dalam agama Islam satu amalan berkualitas adalah diukur dengan tiga hal. Yang pertama ma'asyiral muslimin adalah niat yang ikhlas.
yaitu semata-mata kita melakukan satu amal karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap dia kelak akan bertemu dengan Allah dalam kondisi dosa-dosanya diampuni, dalam kondisi Allah ridha kepadanya, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia memperbanyak amal soleh. Tetapi amal soleh saja tidak cukup. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah pernah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang menjadi ukuran kualitas satu amal kita kepada Allah adalah ilmu. Niat yang ikhlas, niat yang benar karena Allah tabaraka wa ta'ala haruslah ditopang dengan ilmu yang benar. Bagaimana kita terus belajar, mempelajari tentang ibadah yang sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah banyak sekali berfirman. Di antaranya adalah may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa di antara kalian mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Di ayat yang lain, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, apa-apa yang dibawa oleh Rasul berupa syariat, berupa ajaran, maka ambillah oleh kalian. Di ayat yang lain Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu itu ya Rasulullah, kalau mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Tentunya ma'asyiral muslimin, mengikuti Rasul ini bukanlah sesuatu yang mudah, butuh perjuangan, butuh waktu yang panjang untuk kita melanjutkan kajian kita, untuk kita melanjutkan membaca, untuk kita melanjutkan mempelajari, menyimak apa-apa yang dinukil oleh para ulama dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bahwa kualitas satu amal itu diukur dengan seberapa mampu kita istiqamah melaksanakannya. Inilah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi barangkali butuh perjuangan dan sangat sulit untuk kita laksanakan. Bagaimana amal ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan di bulan-bulan setelahnya? Sesungguhnya istiqamah ini adalah sesuatu yang wajib. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbanyaklah meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekeras apapun kita berjuang untuk istiqamah, tetaplah kita manusia biasa yang sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah ini adalah kalimat yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk kita bisa realisasikan. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, bagi siapapun yang berhasil meraih derajat istiqamah, fadilahnya sangatlah besar. Di dalam surat Al-Fusilat ayat yang ke-30 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berucap rabbunallah, Tuhan kami Allah, Rabb kami Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka berusaha istiqamah,
Mereka tidak mau tanggal 1 Syawal menjadi hari pertama mereka meninggalkan qiyamul lail. Mereka tidak rela menjadikan tanggal 1 Syawal menjadi hari pertama mereka lalai meninggalkan salat. Mereka tidak mau menjadikan 1 Syawal sebagai hari pertama mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka berusaha istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang istiqamah itu akan turun kepada mereka para malaikat. Para malaikat akan turun menghampiri orang-orang yang istiqamah. Alla takhafu wa la tahzanu, untuk berbisik kepada mereka, tidaklah perlu kalian takut, tidaklah perlu kalian bersedih. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah apabila mereka, orang-orang yang selama di dunia berusaha istiqamah menghadapi sakaratul maut, detik-detik terakhir kehidupan mereka di dunia, maka saat itulah turun para malaikat untuk berbisik ke telinga mereka, la takhaf, jangan takut wahai fulan, engkau sudah istiqamah, perjalananmu di akhirat akan dimudahkan. Wala tahzanu, jangan pula engkau bersedih meninggalkan keluargamu, meninggalkan harta bendamu, meninggalkan dunia yang engkau cintai itu, karena Allah telah menjanjikan yang jauh lebih baik kelak di akhirat. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai orang-orang yang istiqamah, surgalah yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi pembela kalian baik di dunia maupun di akhirat, jika Allah telah menjadi pembela kita. Jika Allah telah menjadi penolong kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka itu sudah jauh lebih cukup. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Kalau kalian istiqamah, maka di surga kelak kalian mendapatkan apapun yang kalian sukai dan apapun yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim, Allah berikan kepada kalian sebagai penghormatan darinya, Al-Ghafur Ar-Rahim, zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita berhasil meraih predikat istiqamah? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, tingkatkan pemahaman kita kepada tauhid. Perdalam ma'rifatullah. Semakin kita memahami arti dari tauhid, semakin kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang sempurna, semua perbuatannya yang maha bijaksana, maka kita akan semakin bisa istiqamah. Tauhid kita kuat, maka kita istiqamah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang tetap, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, ketika tauhid kita kuat, maka ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan di dunia akan kita ucapkan pula di akhirat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jaga baik-baik interaksi kita dengan Al-Quran. Apabila di bulan Ramadan kemarin kita sudah dekat dengan Al-Quran, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Bacalah terus Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi yang membacanya. Allah berfirman dalam ayatnya, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, Jibril telah turun membawa Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Ini janji Allah. Al-Quran diturunkan adalah untuk tathbit atau meneguhkan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di bulan Syawal ini hendaknya kita memilih amalan-amalan yang sederhana. Tidaklah terlalu banyak, tidaklah terlalu sulit, tetapi bisa menjadi bukti bahwa kita istiqamah.
Apabila mungkin di bulan Ramadan kita salat malam 11 rakaat, maka di bulan Syawal ini kalaupun tidak bisa 11 rakaat, maka 3 rakaat sebelum tidur. Begitu wasiat Rasulullah SAW. Begitupun kaitan dengan puasa. Kalaupun kita tidak bisa memperbanyak puasa, kata Rasulullah, minimal adalah 3 hari setiap bulannya, 13, 14, 15, atau tidak perlu berurutan. Ya, hari Senin, hari Kamis dengan terpisah-pisah, minimal 3 kali dalam 1 bulan. Begitu wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Karena sesungguhnya amalan yang Allah cintai itu, kata Rasulullah, adwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang terus menerus dilakukan walaupun hanya sedikit. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang membantu kita untuk istiqamah adalah senantiasa mengingat kematian. Rasulullah berkata, aktsiru dzikra hadzimil lazzat, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan. Penghancur segala kenikmatan tidak lain dan tidak bukan, yaitu kematian. Semakin kita sering mengingat kematian, maka itu membantu kita untuk istiqamah. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, yang tidak kalah pentingnya adalah mencari kawan-kawan yang baik, mencari kawan-kawan beramal soleh, mencari kawan-kawan beribadah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkawanlah dengan sadiqin, dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang baik. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu adalah tergantung agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, adalah senang membaca kisah orang-orang soleh yang terdahulu. Semakin sering kita membaca kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah para syuhada, kisah para salihin, kisah orang-orang yang istiqamah, maka ini membantu kita untuk istiqamah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummu Salamah yang merupakan istri Nabi pernah ditanya tentang doa apa yang paling banyak dibaca Rasulullah ketika sujud. Maka beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sujudnya selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di atas agamamu. Begitupun Rasul berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal, kalau engkau di akhir salat jangan lupa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita semua petunjuk untuk bisa istiqamah. Sesungguhnya istiqamah ini adalah kedudukan yang sangat tinggi. Sampai-sampai Syekhul Islam berkata, a'zamul karamat luzumul istiqamah. Keramat yang paling keramat adalah ketika seseorang bisa istiqamah beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di akhir khutbah yang berbahagia ini, tentunya kami tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan selepas Ramadan ini kondisi kita lebih baik daripada sebelum Ramadan, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dan Ramadan yang akan datang, yang di dalamnya kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan petunjuk oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, ma'asyiral muslimin, marilah sama-sama kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا الله تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kami sampaikan di hari yang berbahagia ini, di hari kemenangan ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitr. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khairin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.